Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel YouTube Satria Rio. Nah, jadi di video kali ini gua mau ngebahas tentang masalah sensor TPS. Jadi kali ini gua mau ngebahas sensor TPS di motor Honda PCX nih guys. Nah, jadi belakangan ini motor gua lagi ada kendala nih di bagian si sensor TPS-nya. Jadi ketika digas itu ada berbet. Nah, jadi di sini gue udah beli ini, cuman ini yang biasa, yang lokal ya, atau yang KW, karena dari Honda sendiri itu nggak ngejual sensor TPS satuan kayak gini nih. Jadi dari Honda itu biasanya dia ngejual satu set throttle body ya. Nah, jadi ini karena untuk sementara ya, dan ini masih di momen lebaran, bengkel juga banyak yang belum buka yang jual spare part ori atau spare part racing. Nah, jadi sebenarnya saran gue sih kalau misalkan TPS-nya itu udah kena, lebih baik ganti yang racing sekalian. Karena apa? Karena kalau yang KW-KW kayak gini nih hanya bersifat sementara, dia untuk kawetannya kurang. Jadi hoki-hokian sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang awet tuh bisa awet, kalau misalkan lagi hoki. Kalau yang enggak paling lama itu 3 bulan. Nah, balik lagi ke pembahasan sensor TPS ini nih. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk ngebaca bukaan gas. Dari namanya itu adalah throttle positioning sensor. Nah, jadi fungsinya dia untuk ngebaca bukaan gas dari throttle body. Dan untuk ciri paling umumnya, biasanya kalau misalkan digas langsung nih, kita gas langsung kayak gitu, dia langsung ngedrop di atas, entah di bawah. Nah, itu jadi ceritanya kayak gitu nih, motor gua nih kendalanya sama kayak gitu. Dan secara datanya tuh bisa dicek menggunakan aplikasi ini nih. Jadi gua punya sebuah alat buat ngecek, ngediagnosa untuk motor-motor injeksi hadiah yang pertama. Aplikasinya kayak gini. Nah, jadi di sini akan muncul datanya nih. Datanya kayak gini nih. Untuk ngebaca si TPS ini kena apa enggak, biasanya dia bakal ketahuan dari angka ini nih. Ini kan ada nih throttle position, posisi throttle nih TPS. Nah, nilainya nanti kalau misalkan fix TPS itu udah kena, dia nilainya itu biasanya dari yang normalnya nih ya, yang normalnya itu dari 0 sampai 72 nilai di sininya nih. Kalau voltasenya sekitar mentok-mentok 3.800 atau 4.000-an. Jadi kita coba langsung tes aja nih. Kita nyalain dulu motornya. Nah, jadi kita perhatikan di bagian TPS ini nih, throttle position yang ini nih. Jadi kita coba gas. Tuh, dia angkanya naik. Ini digas pelan-pelan nih ya. 50, dia harusnya mentok itu 72. Nah, ketika di angka 72, dia langsung turun. Itu yang bikin berbet, langsung drop di putaran atas tuh ini nih. Jadi kayak gitu gambarannya kalau by data lewat alat hadiah. Nah, secara umum kalau misalkan TPS-nya ini udah kena, jadi biasanya kalau kita gas langsung drop gitu. Bisa di bawah, dropnya di bawah terus naik lagi. Bisa juga di tengah dan di atas. Nah, kali ini kasusnya yang gue alamin di atas nih. Jadi kita coba ganti pakai yang ini nih. Kira-kira normal nggak? Yang normalnya tuh kayak gimana sih? Coba kita ganti dulu.
Oke guys, jadi ini dia nih, udah kita copot throttle bodinya. Ini juga udah kotor, sekalian nanti kita bersihin aja. Nah, jadi yang dicopot tuh bagian TPS nya tuh yang ini nih. Nanti coba kita cek perbedaannya. Ini kan yang ori nih, ini bawaan motor nih, udah dari 2020 motornya. TPS nya baru kena 2024 nih sekarang. Kita coba ganti dulu. Nah, ini dia nih. Jadi kayak gini bentuknya nih. Coba kita bandingin sama yang ini. Mirip ya, cuman yang ini lebih timbul nih di bagian tulisan Keihin nih, yang ori. Yang ori di bagian ininya lebih timbul. Terus ada ketrikannya, ini juga sama sih, ada nih ketrikannya. Tuh. Hampir sama ya, bener-bener mirip banget. Yang KW-nya tuh mirip banget yang ori. Tuh. Dah, nanti kita coba pasang aja nih ya, mudah-mudahan sih ini awet. Tapi kalau misalkan nanti ada trouble lagi, berebet, mungkin bakal gue ganti lagi ke yang racing. Ya, kalian tahulah merek-merek racing banyak tuh yang beredar. Jadi kita pasang aja dulu yang ini, nanti kita bersihin dulu nih si throttle bodinya. Nah, ini yang baru nih ya guys. Kita samain dulu nih posisi ininya. Oke, udah terpasang. Kita kembaliin lagi baut-bautnya nih. Kalau untuk TPS itu biasanya kan di setting, dikalibrasi ya. Nah, kalau untuk PCX ini dia karena udah ada dudukan yang presisi, jadi nggak perlu dikalibrasi lagi dia. Karena nggak bisa digeser juga kalau buat yang PCX nih. Karena bautnya ada dua dia. Kecuali Beat Vario 150, Vario 125 dia bisa digeser dia. Oke, kita pasang. Oke guys, jadi untuk TPS-nya ini kita udah terpasang ya. Sekarang saatnya kita coba tes. Nah, sekarang kita coba nyalain motornya. Masih belum connect. Nah, ini udah connect nih. Kita perhatikan di posisi ini nih, throttle. Coba ya kita tes. Nah,
Tuh guys, kelihatan kan? Nah ini di posisi mentok nih. Posisi mentok itu 75 dia posisinya, dan nilainya 75 dan voltasenya 4200an.